Sobat 7, pasti udah pada tahu kan kalau boneka adalah salah satu mainan tertua di dunia? Boneka tertua diketahui berasal dari 2000 hingga 3000 sebelum Masehi yang diukir dari potongan kayu datar dan ditemukan di beberapa kuburan Mesir kuno. Secara historis, boneka memiliki cerita sebagai identitas budaya di setiap negara dan tak hanya sebatas sebagai media bermain untuk anak-anak, tapi juga ada pesan khusus di balik keberadaan boneka-boneka tersebut. Yang pertama adalah Kachina. Boneka ini merupakan boneka tradisional penduduk asli Amerika yang dibuat oleh suku Hopi, suku Zuni, dan suku Navajo. Kachina dalam bahasa lokal berarti roh atau personifikasi dari hal-hal di dunia nyata dalam kepercayaan agama atau budaya asli Amerika. Boneka Kachina dapat mewakili apapun di dunia, mulai dari leluhur yang dihormati, lokasi, petir, angin, dan badai, hingga matahari, bulan, atau bintang. Oleh karena itu, boneka buatan suku Indian ini memiliki tipe, karakteristik, dan bentuk yang beraneka ragam. Namun, boneka Kachina umumnya dibuat dengan tinggi sekitar 10 hingga 50 cm. Oh iya sob, boneka ini bukan seperti Barbie ya, tapi merupakan boneka pelatihan keagamaan yang diberikan pada gadis muda dan anak-anak sebagai alat pengajaran untuk membantu belajar tentang Kachina atau roh. Boneka ini biasanya akan digantung di dinding atau dipajang di dalam rumah. Meski ukurannya kecil, boneka yang satu ini konon dipercaya bisa menghapus kekhawatiran loh sob. Masyarakat Guatemala menyebut boneka ini sebagai boneka khawatir atau worry doll. Umumnya berbentuk orang-orangan kecil yang terbuat dari kawat, wol, serta kain warna-warni. Worry doll dibuat karena terinspirasi oleh legenda kuno Guatemala tentang Dewa Matahari yang memberikan hadiah boneka kepada putri suku Maya. Selanjutnya hadiah itu diceritakan mampu memecahkan masalah apapun. Akibatnya muncul sebuah tradisi di mana anak-anak Guatemala bisa membisikkan ketakutan atau masalah mereka dan meletakkannya di bawah bantal pada malam hari. FYI aja ya, menurut kepercayaan, boneka-boneka ini akan dapat menghilangkan kekhawatiran juga memberi anak keberanian dalam menghadapi masalah-masalah mereka. Berkunjung ke Rusia, tak lengkap rasanya bila tidak membawa pulang matryoshka. Boneka kayu ini merupakan ikon souvenir Rusia yang paling diminati turis-turis. Boneka yang sering disebut nesting doll ini terdiri dari beberapa lapisan. Saat lapisan pertama dibuka, kita akan menemukan replika boneka serupa dengan ukuran yang lebih kecil. Boneka ini memiliki isi 2-12 boneka lagi di dalamnya. Matryoshka biasanya berbentuk wanita cantik yang terbungkus dalam kostum saravan atau pakaian tradisional Rusia. Rakyat Rusia sendiri memandang boneka ini sebagai simbol kesuburan dan kasih sayang ibu. Meski telah menjadi simbol negara Rusia, namun sebenarnya pembuatan matryoshka terinspirasi dari nesting doll Jepang sob. Dulu pada abad ke-19, tepatnya tahun 1896, seorang seniman Jepang membawa nesting doll untuk pameran di Rusia. Terinspirasi dari nesting doll Jepang itulah kemudian seorang seniman Rusia lalu membuat boneka baru tentunya dengan versinya sendiri. Akhirnya, boneka matryoshka dengan cepat menjadi populer dan merupakan barang yang dimiliki hampir semua penduduk Rusia. Mantap! Boneka kokeshi adalah salah satu boneka tradisional Jepang yang sudah ada sejak periode Edo antara tahun 1603 hingga 1868 ya sob. Muncul pertama kali di Jepang bagian utara sekitar prefektur Tohoku. Pada saat itu, para seniman menyadari bahwa kerajinan yang terbuat dari kayu lebih diminati. Menyadari hal itu, kemudian mereka mengukir boneka kayu dan dijadikan souvenir di lokasi onsen atau pemandian air panas. Boneka kokeshi biasanya terbuat dari kayu dengan kepala bundar dan tubuh silinder tanpa tangan dan kaki. Boneka yang dilukis motif pakaian tradisional Jepang ini terbagi menjadi dua kategori. Ada kokeshi tradisional yang umumnya menggunakan 2 atau 3 macam warna cat dan dibuat berdasarkan keunikan adat serta budaya di masing-masing daerah. Sedang lainnya, kokeshi modern atau kreatif yang telah banyak dimodifikasi. Banyak orang Jepang percaya dengan menyimpan boneka ini, maka rumah mereka akan mendapatkan perlindungan dan keberuntungan.
Namun, ada juga tradisi yang menjadikan boneka kokeshi sebagai hadiah buat wanita hamil yang telah kehilangan anaknya, baik karena keguguran maupun aborsi. Di Republik Dominika, ada boneka tradisional tak berwajah yang disebut muñeca slime. Boneka muñeca slime sengaja dibuat tidak berwajah karena mereka mewakili campuran Afrika, Eropa, dan pribumi yang membentuk Republik Dominika. Lewat boneka ini, masyarakat ingin menggambarkan bahwa di Republik Dominika tidak hanya satu wajah yang mendominasi budaya. Boneka yang dibuat dari tanah liat ini pertama kali dibuat pada tahun 1980-an oleh seorang seniman bernama Liliana Marilyn. Penggambarannya seperti sosok seorang wanita tengah mengenakan gaun indah dan membawa bunga, keramik, kopi, atau buah-buahan. Hal ini merupakan sebuah simbol tentang peran wanita Dominika yang beraneka ragam. Nah sob, karena terbuat dari tanah liat atau keramik, boneka ini tidak dimainkan seperti boneka pada umumnya, melainkan hanya dipajang dalam rumah saja. Pastinya biar awet dan tidak cepat pecah ya kan? Sob, walaupun sedang perang, tapi nggak apa ya kalau kita main-main sebentar ke Ukraina. Di sini ada boneka Motanka yang dipercaya bisa membawa kebaikan dan keberuntungan. Awalnya, Motanka adalah mainan untuk anak-anak dan jimat melawan penyakit. Tapi sekarang, boneka kain berbulu ini ditawarkan menjadi oleh-oleh khas Ukraina, bahkan sudah menjadi salah satu simbol nasional negara. Boneka yang sering dipasang sebagai hiasan pohon Natal ini umumnya dibuat dari gulungan kulit kayu, kertas, dan juga potongan kain. Bagian kepalanya diisi dengan wol dan ditutup ocipok, topi khas wanita yang sudah menikah. Boneka-boneka ini mewakili perwujudan kesuburan tanah dan ternak serta kelanjutan sebuah keluarga.